Hai everyone, welcome to my video. Ini adalah video aku di YouTube yang kayak ngobrol-ngobrol gini. Ini first video banget, ya Allah, aku shock. Bukan shock sih, maksudnya kayak excited gitu buat ngebalesin atau ngejawabin semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Kan waktu kemarin aku ada bikin Q&A tuh di Instagram ya kan. Aku ada bikin Q&A di Instagram. Pokoknya aku mempersilahkan kalian semua buat menanyakan apapun itu, nanti bakal aku jawab di YouTube. Nah, sekarang aku mau jawabin, maksudnya pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tanya aku di Instagram gitu. Oke? Oh ya, sebelum aku mulai, kalian jangan lupa subscribe channel YouTube aku, biar subscribernya banyak. Terus juga jangan lupa nanti di like, di komen, and share juga, biar nanti semua para wanita-wanita laknat dan laki-laki laknat di luar sana suka sama video aku dan nge-subscribe aku seperti itu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, aku ada pertanyaan dari Dearly Data. Ini aku random aja ya, karena semua pertanyaannya rata-rata itu hampir sama ya, Syai. Jadi jangan terlalu banyak pertanyaan itu, ngerti gak sih? Oke, ini dari Dearly Data. Katanya, gimana kelanjutannya hubungan Kak Sherly dan Kak Reski? Dan banyak banget pertanyaan itu. Oke, sebenarnya kelanjutan hubungan aku sama Reski itu bisa dikatakan lanjut ya. Dan aku maksudnya aku nggak bilang ini pacaran atau gimana-gimana gitu ya. Cuman menurut aku sama Reski, ya kita sekarang ngejalanin hubungan itu. Kalau misalkan kita masih hubungannya baik-baik aja, ya berarti kita lanjut gitu loh, tetap lanjut, tetap kita ngejalanin. Aku mah ngalir aja gitu loh, ngerti gak sih? Jadi aku sama Reski itu tetap ngalir aja sampai nanti kita menemukan titik di mana kita lelah, capek, seperti itu ya. Terus pertanyaan yang selanjutnya ini dari Idori TDO. Kak, kenapa ya syair burung kakak tua dan topi saya bundar sama? Jawab Kak buat tes PNS. Idori, kau jangan bikin aku muak nih sama kau ya. Ini gak ada yang namanya tes PNS kayak gini pertanyaannya. Yang kau kira sendiri, malas aku jawabnya. Next. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Oh ya, ini dari Mira Milirahma. Katanya kakak berapa bersaudara? Jadi aku 2 bersaudara, aku sama adekku. Jadi aku anak pertama dan adekku anak kedua. Iya dong, kan aku cuma sama adekku dong ya kan. Jadi aku punya adek cewek seperti itu, dan sekarang dia masih ngejalanin kuliah gitu loh. Dia lagi KKN, bukan di desa penari ya say. Oke, next. Ada yang nanya juga ini, katanya Mbak Sherly umur berapa? Nama Instagramnya itu Beni underscore. Aku padahal udah beberapa ribu kali aku ngasih tahu di baik aku live di tit atau di Instreak gitu. Aku udah bilang umur aku berapa. Jadi aku itu tahun 97. Ya guys, ya. Jadi kalian hitung aja sendiri. Next ada pertanyaan lagi nih dari Ridha ANST underscore 12. Pertanyaannya, sudah berapa kali infus whitening? Terus untuk harganya berapa? Terus ada gejalanya gak? Oke, aku jawab. Dulu aku udah pernah infus whitening, kalau nggak salah tahun 2020 or 2021 gitulah ya. Aku udah 6 kali infus whitening, dan aku juga enggak deh, kalau tahun itu ya 6 kali infus whitening, dan itu hasilnya ada putih pucet banget karena memang aku aslinya kuning langsat kan. Terus aku berhenti setahun, aku stopin setahun, nggak ada gejala apa-apa sih alhamdulillahnya ya, karena aku memang minum air putih itu kuat banget gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu loh untuk masalah ginjal gitu. Karena kan banyak yang bilang katanya infus whitening ini ngaruhnya ke ginjal. Iya, kalau kalian jarang minum air putih gitu. Tapi karena aku alhamdulillahnya sering minum air putih, jadi ya untuk saat ini masih aman-aman aja.
gitu. Terus harganya, untuk masalah harganya itu kalau yang aku itu 3 juta tapi itu 3 paket. Maksudnya ada paket-paketannya lah pokoknya gitu. Terus next, ada yang nanya juga ini. Nama Instagramnya itu Baby Selsi. Hai Selsi. Dia adalah salah satu netizen yang masuk di grup fanbase aku juga. Thank you pertanyaannya Selsi. Pertanyaannya adalah, hal pertama yang kamu beli pakai uang sendiri gitu. Terus juga dia nanya lagi nih, gak pernah bosan chat sama siapa mak? Oke, aku jawab yang pertanyaan pertama dulu. Katanya hal pertama yang kamu beli pakai uang sendiri. Untuk saat ini yang aku ingat ya, maksudnya yang aku ingat selama ini tuh uang yang pertama banget yang aku hasilkan itu adalah emas. Jadi aku tuh pernah ikut, maksudnya aku pernah jadi SPG rokok waktu itu. Terus gajinya itu lumayan, alhamdulillah lah ya. Maksudnya lumayan gede lah kan. Jadi gaji pertama aku itu aku beli cincin emas yang harga yang 5 mata gitu loh. Kalau di Bangka itu pakai mata-mata kan. Jadi 5 mata itu harganya sekitar 3 jutaan, ada yang 2 jutaan kayak gitu. Terus aku ngerasa kayak alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah gitu kan. Nah, karena aku ngerasa aku udah lama banget gitu loh pengen beli sesuatu itu dari uangku sendiri, dan alhamdulillahnya aku kerja di salah satu perusahaan rokok itu, aku bisa beli apa yang aku pengen gitu loh. Terus juga aku pernah beli mobil pakai uangku sendiri dan banyak lah gitu. Tapi yang pertama itu aku beli emas seperti itu. Terus pertanyaan kedua dari Chelsea, katanya nggak pernah bosen chat sama siapa mak? Sama Susan. Jadi Susan itu bisa dikatakan dia tuh sahabat aku dari dulu. Terus juga dia itu adalah asisten aku dan personal manager aku. Jadi dia itu merangkup semua gitu loh, ngerti gak sih? Jadi aku tuh gak pernah bosen chat sama dia karena apa? Karena kita itu hal apapun itu bisa jadi cerita, ngerti gak sih? Jadi kayak gak pernah bosen lah gitu loh chat sama si Susan ini gitu loh. Nah udah ya. Next, ada pertanyaan dari Instagramnya _. Pertanyaannya, Kak Sherly pernah kentut sembarangan gak? Kalau dibilang pernah kentut sembarangan gak, itu pernah banget ya guys. Jadi aku tuh emang anaknya kentuters banget. Jadi aku tuh suka banget kentut. Apalagi kalau misalkan aku udah klop sama orang gitu, misalnya kayak which is dia teman-teman, pacar, atau orang lainnya memang udah tahu tipe Sherly itu kayak gimana gitu, ngerti gak sih? Jadi aku tuh gak segan-segan buat kentut di depan orang itu gitu. Jadi ya emang gak ada urat malu gitu ya. Seperti itulah ya. Tapi kalian jangan ilfil sama aku karena aku juga bisa kalem gitu. Next, ada dari Pranky 41, I-nya 2, Pranky I 41. Pertanyaannya, Kak, pakai merek warna rambut apa, Kak? Aku lupa. Kalau untuk cat rambut aku lupa. Tapi ini kayaknya warna brown, kayak dark brown gitu. Cuman aku di salon waktu itu. Ya, pokoknya di salon. Endorse. Next, ada yang nanya lagi ini. Nama Instagramnya ros.a92. Pertanyaannya, awal masuk dunia entertainment gimana Kak? Oke, aku jawab. Awal masuk dunia entertainment itu di Jakarta ya. Aku itu bener-bener nekat gitu loh sih. Nekat dari Bangka buat ke Jakarta buat ikut di salah satu program dating show. Gak aku sebut namanya apa, kalian juga udah pada tahu kan. Aku ikut itu bener-bener niat banget, megang uang itu cuma 1 jutaan aja. Wow. Itu demi buat mau masuk ke situ kan, mau syuting itu gitu loh, mau casting lah ceritanya gitu. Aku sempat kayak ngerasa, aduh ini para single, maksudnya para cewek-ceweknya cantik-cantik semua di situ, ngerti gak sih? Kayak ini cantik-cantik semua, udah pada pokoknya udah cantik semua lah, ngerti kan? Nah, so
Aku cobalah itu casting bla bla segala macem, ternyata lolos dan akhirnya aku bisa bertahan sampai beberapa episode dan dikenal sama semua orang yang sayang sama aku. Terus, oke, terus dari situlah mulai aku kayak diliatin orang, dilirik orang buat ikutan main FTV, web series atau layar lebar, walaupun aku cuma di ekstras gitu kan untuk saat ini, maksudnya yang kayak masih jadi ekstras, belum ada peran atau belum jadi artis-artis banget, tapi ya aku bersyukur dari situ kita tuh ngerasain gimana sih susahnya jadi artis. Jadi kalian kalau misalkan cita-cita kalian jadi artis ya kayaknya mending kalian tunda aja dulu itu, soalnya jadi artis ini kayaknya keberuntungan gitu deh. Dan kita juga harus punya bakat gitu loh, kalau kita juga harus punya talenta gitu, tapi kalau kita gak punya apa-apa itu bisa dipertanyakan ya kan. Nah itu jadi mulai awal aku masuk dunia entertain gitu kan. Nah terus sampai sekarang alhamdulillahnya mungkin karena aku udah hampir 9 bulan ya di Jakarta ya. Jadi orang udah pada tahu juga. Terus agensi-agensi manajemen manapun udah tahu sama aku. Jadi ya aku tinggal terima callingan aja. Jadi aku nggak perlu kayak apa ya, kayak ngaju-ngajuin apa segala macam. Aku tinggal terima callingan seperti itu ya guys. Ya mudah-mudahan habis ini setelah ini banyak produser atau sutradara atau cashier yang mau rekrut aku. Next. Oke. Next ada lagi pertanyaan dari Della Amelia Fitriani. Katanya ceritain awal mula kenapa kepikiran ingin masuk dating show kak. Acara dating show itu. Aku gak mau nyebutin tapi boleh gak sih disebutin? Sebutin aja ya. Katanya kenapa kepikiran ingin masuk Take Me Out kak. Oke. Aku awal mula kenapa kepikiran pengen masuk Take Me Out. Kalian tahu gak sih acara Take Me Out zaman kapan dulu itu? Zamannya masih Choky Sitohang sama Yuwanita. Ya apa itu nggak ngerti gue. Nah terus aku masih SD itu. Aku nonton, aku lihat, aku ngerasa kayak aku pengen deh ikutan itu. Demi apapun ya aku ngomong kayak gitu waktu itu. Terus ternyata aku dikasih kesempatan di DM sama salah satu agensi yang waktu itu maksudnya nyari talent buat Take Me Out gitu kan. Dan aku iseng gitu loh, iseng pengen daftar dan alhamdulillahnya keterima, lolos. Terus aku juga kayak apa ya, kayak memang masih single jadi pengen banget ikut itu, jadi karena udah kebuka gitu kan rananya atau jalannya buat menuju ke sana gitu loh. Nah jadi aku ikutlah itu, ikut aku lihat ternyata memang ini anak-anak Take Me Out itu memang rata-rata semuanya single, jadi memang mereka tuh niat buat nyari jodoh di sana dan alhamdulillahnya aku diterima buat nyari jodoh di sana. Karena di Bangka itu aku susah nyari jodoh karena orang-orang udah pada tahu semua aku tuh siapa. Wow. Tuh kan, jadi mereka tuh nggak mau sama aku. Jadi makanya aku nyari jodoh dan alhamdulillah aku dapet Reski. Seneng kali kau Reski. Next. Ini ada juga yang nanyain nama Instagramnya Ervina Oktaviani 0. Katanya, Kak Sherly tips ngehilangkan jenuh gimana kak? Tips ngehilangkan jenuh. Ini beda-beda ya guys. Soalnya kalau aku cara ngehilangin jenuh itu aku kumpul sama teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak nih, aku sekarang sendiri nih di apartemen gitu kan. Cara aku ngilangin jenuh itu aku chat grup teman-teman gitu. Terus aku kemana gitu kan, kayak ke unit temanku atau ke mana gitu. Pokoknya aku ngilangin jenuh tuh aku harus ada aktivitas. Kalau aku berdiam diri di kamar, berdiam diri di apart, gak kemana-mana seharian, aku gak bisa mikir, ngerti gak sih, kayak gabut gitu loh. Jadi ngilangin jenuh kalau gak keluar ke tempat temen, atau enggak aku karaokean sendiri gitu, atau enggak aku live seperti itu ya. Next, nama Instagramnya Rizia 01. Oke, panjang kali lah nama-nama kalian ini, pusing aku. Pertanyaannya, rahasia jadi bisa cantik banget gak ngebosonin? Kayak ganta ya Wak. Oke.
Rahasia jadi bisa cantik banget nggak ngebosenin. Ayo Rudu sayang, ayo Rudu. Nggak ada yang bercanda. Aku nggak tahu ya. Ya kalau cantik itu kan relatif ya guys, karena semua wanita itu rata-rata cantik. Cuman kalau aku nih cantik banget. Jadi ya nggak wajar say. Next. Ini ada juga pertanyaan dari Muhammad Rivaldi Hapipi. Oke, pertanyaannya, kapan nikah? Jangan lama-lama pacaran, Kak. Kalau untuk masalah nikah, kita sebagai wanita, kita hanya menunggu laki-laki. Jadi kalau laki-laki udah ada mahar, udah ada duit, udah ada semuanya, udah ready, kita tinggal dilamar aja. Kita tinggal nunggu dilamar. Dan kalau untuk masalah nikah ya aku siap-siap aja, tapi bukan tahun ini. Mungkin ya maybe tahun depan gitu. Seperti itu ya. Dan aku juga gak mau lama-lama pacaran atuh ih. Next. Ada pertanyaan lagi dari Nur_171021. Pertanyaannya, masih penasaran dengan sifat asli Kak Sherly? Dari depan galak ya, gak tahu kalau di belakang, yang pasti hati buat Reski. Reski lagi. Oke. Ini aku jawab sifat asli aku. Sebenarnya aku juga nggak tahu sifat asli aku tuh kayak gimana ya guys. Karena diriku sendiri pun ngerasa kayak aku tuh aneh, ngerti nggak sih? Kayak aneh gitu loh. Karena aku mood swing banget. Jadi kan misalnya nih, aku PMS gak PMS itu aku bisa berubah-berubah mood. Sifat asli aku yang jelas itu adalah judes, itu adalah sifat asli aku. Terus aku tuh emosian. Nah, tapi aku tergantung. Kalau misalkan kalian bisa nenangin aku atau kalian bisa nurut sama aku nggak bakal emosi atau nggak bakal galak sama kalian. Ngerti nggak sih? Kayak ya intinya tergantung kalian bisa nggak sih bikin hati aku itu tenang, nyaman, dan adem gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa bikin hati aku tenang, nyaman, dan adem, ya mungkin aku bakal emosian terus sama kalian. Terus aku juga gini, sekali aja kalian bikin aku emosi, misalnya nih kalau aku punya pacar dulu gitu kan, suka banget nyari masalah, sekali dua kali oke. Ini kalau udah berkali-kali selalu nyari masalah, pokoknya apapun itu selalu dicari gitu loh. Masalah yang nggak ada tuh harus dicari. Ngerti nggak sih mas? Ya ngerti lah ya. Nah jadi nggak ada masalah nih, baik-baik nih, udah berapa hari nih baik-baikan, terus tiba-tiba ada aja pertanyaan yang bikin aku emosi, yang bikin aku kayak membara gitu loh. Aku bisa ilfeel, ngerti nggak sih? Jadi kayak aku bisa ilfeel sekejap. Dan itu ilfilnya bukannya langsung sehari dua hari, tapi berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Karena aku kalau marah atau kalau misalkan aku lagi emosi, aku nggak bisa tenang langsung hari itu juga. Kecuali memang kalian pintar gitu loh. Entah transfer duit kayak atau apa kayak seperti itu kan. Nah itu bisa bikin aku tenang. Tapi kalau misalkan kalian juga kayak nggak ada effort, nggak ada feedback apapun ke aku juga nggak bakalan tenang seperti itu. Ya pokoknya gitulah ya. Next. Ada pertanyaan dari Neng_Yuningsi 15. Katanya kakak keturunan asli apa sih kak? Manis sekali. Tuh. Sebenarnya aku gak ada keturunan apa-apa. Paling Persia sayang. Gila-gilanya kau. Gak mungkin lah aku gak ada keturunan Arab. Gak ada keturunan India. Gak ada keturunan Chin atau apapun itu gak ada. Cuman kayaknya aku ada darah-darah Sundanya. Bukan kayaknya, tapi memang ada darah Sundanya. Jadi ya mungkin itu yang bikin aku manis seperti gula aren. Next. Ada pertanyaan lagi dari Nam Gomez Agosong. Halo, ini siapa yang namanya aku lupa. Ini juga salah satu fanbase aku yang masuk ke grup Telegram aku. Pertanyaannya, Kak, apakah ada rencana salah satu pasangan take me out ke jenjang pernikahan, terus pasangan lainnya? Sebenarnya kalau masalah kita ngelanjutin hubungannya itu tergantung pribadi masing-masing. Kayak misalkan contoh aku sama Reski nih. Kan aku bilang tadi, aku sama Reski ini masih dalam proses pendekatan dan ngejalanin hubungan ngalir aja gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ngerasa ke depannya itu kita masih cocok ya kita lanjut. Tapi kalau misalkan kita ke depannya nanti ngerasa kita nggak cocok, ada sesuatu yang egois gimana nggak bisa tenang, ya itu mungkin kemungkinan bakal nggak cocok juga, bakal stop gitu loh. Jadi yang lain-lainnya juga kita nggak tahu, kemungkinan yang lain-lainnya juga kayak gitu. Ada juga pasangan take me out yang
nggak lanjut, ada juga yang lanjut. Jadi semuanya itu tergantung mereka masing-masing mau lanjut atau enggak. Seperti itu. Dan kalau misalkan mereka udah lanjut ya ngapain mereka nunda-nunda buat nikah? Mending nikah lah. Enggak sih. Next. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan yang sama, cuman maaf banget aku jawabnya yang aku lihat aja ya. Karena pas aku lihat-lihat ternyata rata-rata pertanyaan gitu. Pertanyaannya sama tentang rezeki mulu. Oke. Ini ada yang nanya lagi nih. Resi underscore 192. Kak Sherly ikut Take Me Out awalnya karena alasan apa sih? Ya karena aku single. Karena aku single pertama udah bosen nyari jodoh di Bangka ya kan, nggak ada nggak dapet. Jadi aku nyari jodohnya di Take Me Out seperti itu. Karena aku udah jelasin nonton Neng, oke? Next. Ini juga ada yang nanya, nih namanya Instagramnya Nisrin9750 katanya, kakak maaf mau nanya, Kak Sherly dan Kak Reski umurnya berapa? Umur aku tahun ini 27, umur Reski tahun ini 28. Seperti itu ya Neng. Kita beda 1 tahun. Next. Ada yang nanya juga nama Instagramnya itu Amelia Widiasari. Kak Sherly pengen banget lihat kakak make up. Buat video dong kak, salam kenal kak. Tuh emotnya. Aku juga pengen sebenarnya, makanya kan kemarin aku pas live di salah satu aplikasi streaming, aku bilang ke kalian semua kan, kira-kira kalian pengennya aku tuh bikin konten apa? Ada yang bilang masak, ada yang bilang a day in my life, ada yang juga bilang vlog, terus juga ada yang nih minta make up gitu. Nanti semuanya tenang aja, kalian jangan sedih, semuanya aku bikin, ya kan? Biar kalian juga tahu keseharian aku, apa-apa aja alat-alat make up aku, walaupun gak di endorse. Nanti aku bikin ya, Amelia, nanti aku bikin. Tapi awas kau nggak subscribe, kau subscribe dulu lah channel YouTube aku ini, baru aku bikin video make up ya. Next. Pertanyaan dari underscore Dino underscore. Katanya ada target tersendiri kah untuk menikah, harus di usia berapa gitu kak? Kalau untuk aku sendiri, niat aku buat nikah itu ada. Cuman aku nggak mau buru-buru. Karena kita ini nikah sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Nah, jadi sekali seumur hidup kayak lagunya Lesti. Aku nggak mau nanti pas aku nikah terus tiba-tiba nggak cocok sama pasanganku, cerai. Aku nggak mau sama sekali jadi anak aku tuh jadi anak yang broken home. Jadi aku udah ngerasain gimana broken home gitu kan. Dan aku nggak mau anakku nanti ngerasain jadi anak broken home kayak aku gitu loh, ngerti nggak? Jadi aku bener-bener mau nyari pasangan yang memang tahu sifat aku gimana, tahu maunya aku gimana, tahu semuanya tentang aku, masa laluku atau apapun itu, dan nggak pernah ngungkit-ngungkit masa laluku. Gak pernah nyari tahu masa laluku apapun itu. Aku gak suka cowok-cowok yang selalu mantau atau selalu ngungkit-ngungkit masa laluku. Oke, aku gak suka. Jadi aku ngerasa kayak gak cocok aja buat dia jadi masa depanku gitu. Jadi untuk aku menikah itu kemungkinan kalau nggak 2 tahun lagi ya 3 tahun lagi. Oke. Next. Ini juga ada pertanyaan dari Ratna underscore official underscore 123. Kak, kangen Kak Shirley di TV. Shirley, no Shirley. Shirley malah. Oke, kalau untuk kangen ya aku terima kasih banyak buat kalian. Ternyata kalian juga bisa kangen sama aku. Ternyata aku ngangenin juga. Oke, padahal dulu itu pas baru-baru Take Me Out tayang, banyak banget yang gak suka sama Neng karena katanya Neng itu galak ya kan, karena galak terus mukanya judes banget, jutek banget gitu-gitu kan. Dan ternyata ya Sherly tetap ya sesuai karakter lah ya kan, gak mungkin lah Sherly sok-sokan kayak halo semuanya. Gak mungkin gitu, karena aku gak suka fake gitu, aku gak suka fake. Jadi kalau misalkan aku gak suka ya aku gak suka, kalau aku suka ya aku suka gitu kan. Jadi ternyata setelah tayang Take Me Out-nya udah beberapa episode, orang-orang pada suka sama aku, dan alhamdulillahnya pas aku tekot mereka juga seneng support gitu loh. Thank you everybody. Oke, next. Ada pertanyaan dari AMNHST underscore 07 katanya, TB dan BB Mak berapa? Semoga dibaca ya Mak, aku tungguin Mak upload di YouTube. Hai, ini kayaknya namanya Aminah Hasustek
ya kan? Aku nggak tahu. Kau kalau bikin nama nggak usah ribet kali. Udah tahu aku nih susah ngomongnya. Oke. Tinggi badan aku 167 cm, berat badan aku yang sekarang itu 55 kg. Ya, emang kelihatan kurus sih sebenarnya. Cuman kalau di kamera itu tetap kelihatan gendut. I don't know why. Cuman ya udahlah ya. Yang penting kalian ketemu aku aslinya seperti itu. Next, ini guys, ini ada pertanyaan yang nggak masuk akal. Nama Instagramnya itu ya aku sebutin aja ya. R Riceki Sinaga. Pertanyaannya petinya ini. Hai, kamu jomblo nggak? Aku bingung mau jawab kayak gimana. Ini orang followers baru atau gimana gitu kan? Dia nonton atau enggak? Take me out gitu kan? Aku nggak mau jawab ya, biar dia nanti lihat sendiri pas aku upload. Next. Ada pertanyaan dari Natalia A.Fitri. Ngerti kan kalau aku udah ngomong gitu berarti A-nya 2, I-nya 2 gitu. Pertanyaannya, Kak Sherly udah dikenalkan ke ortunya Mas Reski belum? Kalau pertanyaan kayak gini aku bingung jawabnya gimana. Memang Reskinya juga ngerantau ke Jakarta gitu buat kerja. Aku juga ngerantau ke Jakarta buat kerja dan meniti karirku gitu kan. Reski juga belum ada waktu buat balik ke kotanya atau ke kampungnya gitu. Jadi kecil kemungkinan aku bakal dikenalin. Tapi ya kita lihat nanti ke depannya. Aku juga sama Reski baru 1 bulanan. Jadi kan gak mungkin kan langsung buru-buru gitu. Reski juga pengen, maksudnya ya aku sama Reski itu pengen ngabisin masa-masa muda gitu loh. Kalau misalkan tipe aku, kalau aku udah kenalin cowokku ke orang tua, ya itu berarti memang harus serius gitu, ngerti gak sih? Jadi kalau untuk dikenalin kayaknya belum, nanti aja deh, nanti ya. Next. Ada pertanyaan dari Siska Nur Ramadan ya kan. Pertanyaannya, biaya hidup di Jakarta 1 bulan berapa juta Kak maksimalnya? Kalau untuk memaksimalkan aku kurang tahu, kurang paham dan nggak pernah ngitung maksimalnya berapa. Tapi aku bisa meminimalnya gitu kan, anjrot. Meminimalnya selama 2 minggu aku di Jakarta pun kemarin dulu ya pas pertama kali aku ngerantau ke Jakarta itu habisnya udah 15 jutaan. Kalian bayangin aja. Dari mana aku dapat duit 15 jutaan? Itu tuh nggak kerasa gitu loh. Kita tiba-tiba belum apartemen aku, belum Grab aku, Grab transportasi, Grab makan, belum lagi alat-alat apartemennya, belum lagi alat dapurnya, bahan-bahan makanannya, belum lagi nanti buat bayar parkir, bla bla dan tetek bengek apa segala macem. Itu tuh kita nggak tahu tiba-tiba kekeluar aja gitu uang, ngerti nggak sih? Jadi pas aku hitung-hitung belasan juta, Cong. Emang bener-bener belasan juta abisnya. Jadi bingung gitu kan. Tapi kalau sebulan itu kalian hitung aja 2 minggu aja udah belasan juta, apalagi sebulan. Nah kemarin ya, pas waktu bulan kemarin itu 1 bulan itu hampir habis 40 jutaan. 1 bulan 40 jutaan. Pikir aja, angsuran aku, apartemen aku, Grab transportasi, Grab makan, belum beli bahan makanan, belum beli alat-alat dan lain-lain. Puyeng. Pokoknya kalian kalau misalkan mau ngerantau ke Jakarta ya kalian pikir-pikirkan lagi. Tapi kalau hanya kalian ngerantau dan cuma buat happy-happy atau nggak ada kerjaan, mending stop. Jangan ke Jakarta. Habis duit kalian. Next. Oke. Ini pertanyaan terakhir karena pas aku lihat-lihat lagi pertanyaannya hampir sama. Bukan hampir sama semua rata-rata. Jadi ini pertanyaan terakhir dari towel.beautiful. Kak, nama channelnya apa kakak? Kak, nama channelnya kakak apa? Nama channelnya Sherly Oketari sayangku. Pokoknya nama channel YouTube aku, nama Instagram aku, nama TikTok aku, nama apapun itu semuanya sama. Aku nggak pernah ngubah-ngubah nama apapun. Biar enak aja kalian nyarinya kan gitu. Jadi guys, itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan kalian yang waktu itu aku sempet posting di Instagram yang aku jawab di sini. Aku berterima kasih banget buat kalian yang berpartisipasi sama aku, yang mau bantu aku juga buat bikin konten ini. Kalau kalian nggak nanya-nanya, nggak ada pertanyaan, kemungkinan besar aku nggak bakal bikin konten ini. Jadi aku nggak butuh
Aku nggak butuh kalian tuh ngasih apa ke aku, nggak butuh guys. Aku cuma butuh kalian itu ngasih support buat aku, buat aku semangat bikin konten gitu loh. Jadi aku pun pas bangun tidur itu aku ngerasa kayak aku ada jadwal nih buat bikin konten gitu loh, buat nyenengin hati kalian gitu. Walaupun ada juga banyak yang nggak suka sama aku, cuman ya yang suka sama aku juga banyak gitu loh. Jadi 50-50. Jadi aku juga ngerasa kayak apapun yang aku bikin ya kalian suka gitu loh, kalian support. Ya Allah, thank you banget buat kalian semua. Buat selanjutnya next konten, aku belum kepikiran buat bikin konten apa di YouTube. Cuman aku mau minta saran ke kalian. Kira-kira aku mau bikin konten apa lagi di YouTube? Kalian boleh komen di bawah, nanti aku bikin. So, thank you for watching, thank you for subscribe, thank you for like, comment, and share videonya. Mudah-mudahan aku sehat, kalian sehat, bisa ketemu di next video. Thank you and see you. Bye-bye.